saya Andreas Susarijaya Sangloto dalam video tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif di sekolah. Pada video ini saya akan memaparkan banyak hal terkait dengan refleksi saya mengenai keseluruhan modul 1.4 dan kaitannya juga dengan modul-modul sebelumnya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu. Selamat menyaksikan. Koneksi antar materi ini saya sampaikan dalam dua bagian, yaitu kesimpulan dan refleksi. Bagian A. Sebuah kesimpulan. Buatlah sebuah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia yaitu hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hadjar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Saya sebagai guru memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan budaya positif. Saya berperan memimpin pembelajaran, dimulai dari kelas dan dilanjutkan ke sekolah saya. Dalam berinteraksi dengan murid, saya membangun hubungan yang baik dengan murid. Saya sebagai guru memahami bahwa saya tidak dapat mengontrol setiap perilaku murid saya. Oleh karena itu, saya akan membimbing murid saya untuk menemukan nilai-nilai sebagai keyakinan dalam diri mereka. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri mereka tersebutlah yang akan mendorong mereka untuk berperilaku, bukan hukuman atau penghargaan. Selama proses murid menunjukkan nilai-nilai keyakinan mereka dalam kehidupan sehari-hari, saya sebagai guru berperan mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Setiap perilaku anak yang masih belum sesuai dengan harapan, saya perlu bimbing dan arahkan kepada keyakinan kelas. Tahapan dalam membimbing murid yang bermasalah tersebut saya lakukan dengan menggunakan segitiga restitusi. Menciptakan budaya positif di sekolah ini sejalan dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hadjar Dewantara. Pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya, bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Selanjutnya, Ki Hadjar Dewantara pernah mengingatkan kepada kita tentang konsep manusia merdeka, yaitu, mereka tidak terperintah, mereka dapat menggerakkan dirinya, tertib mengatur peri kehidupannya, sekaligus tertib mengatur perhubungan mereka dengan kemerdekaan orang lain. Pendidikan seyogianya adalah upaya sadar untuk menumbuhkan manusia-manusia yang merdeka. Pernyataan ini sangat sejalan dengan teori motivasi intrinsik. Kita berharap murid-murid kita berperilaku tertentu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang-orang yang mereka yakini tersebut. Mereka melakukannya bukan untuk menghindari hukuman dari guru ataupun sebaliknya mendapatkan penghargaan dari guru. Untuk mewujudkan budaya positif di sekolah diperlukan guru yang memiliki nilai-nilai guru penggerak. Pertama-tama, guru harus berpihak pada murid. Guru menuntun murid untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini, bukan untuk memenuhi tuntutan guru. Hal ini sangat sejalan dengan posisi kontrol restitusi. Jika guru memiliki nilai yang mau berpihak pada murid, maka posisi kontrol yang sangat sesuai dengan nilai tersebut adalah posisi kontrol manajer. Guru penggerak juga berperan mewujudkan kepemimpinan murid. Hal ini sejalan dengan proses melakukan segitiga restitusi. Guru tidak memilihkan solusi atas permasalahan yang dihadapi murid. Tetapi, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan penuntun untuk mengarahkan murid menentukan solusi untuk masalah yang mereka alami. Tahapan segitiga restitusi ini mendorong murid untuk memiliki kepercayaan diri serta determinasi untuk mencapai segala yang mereka impikan. Budaya positif di sekolah ini juga sejalan dengan visi guru penggerak yang telah saya pelajari pada modul sebelumnya. Harapan kita adalah visi kita. Visi kita sekarang adalah masa depan murid kita. Saya sebagai guru penggerak tentunya bercita-cita memiliki murid yang berkarakter mulia. Dalam mewujudkan visi tersebut saya perlu alat, yaitu budaya positif. Melalui penerapan budaya positif di sekolah, saya memberikan sebuah lingkungan yang memungkinkan peserta didik di sekolah saya untuk membangun karakter mulia dalam diri mereka. Bagian B. Sebuah refleksi. Berikut adalah sebuah refleksi dari pemahaman saya atas keseluruhan materi modul budaya positif.
Sebagai panduan saya dalam berefleksi, saya menjawab beberapa pertanyaan berikut. Kata disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai dan bermakna. Ki Hajar Dewantara pernah berkata, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang diharapkan adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah mewujudkan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri sendiri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia yang dimaksud adalah nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nilai-nilai tersebut disebut nilai-nilai kebajikan universal, yang artinya nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini dapat diibaratkan seperti payung dari sikap dan perilaku kita, atau fondasi bagi kita dalam berperilaku. Nilai-nilai kebajikan universal ini merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nilai-nilai ini akan menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dr. William Glasser menekankan beberapa hal tentang teori kontrol, yaitu sebagai berikut. 1. Realitas atau kebutuhan kita berbeda. 2. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. 3. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. 4. Semua perilaku memiliki tujuan. 5. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. 6. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. 7. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. 8. Teori kontrol menggunakan model berpikir menang-menang. Berdasarkan penjelasan di atas, sudah saatnya bagi guru-guru di Indonesia untuk berubah dari paradigma stimulus respons kepada pendekatan teori kontrol. Selanjutnya, teori motivasi. Diane Gossen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu sebagai berikut. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini termasuk motivasi eksternal. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga termasuk motivasi eksternal. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini merupakan motivasi internal. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa saya apabila saya melakukannya? Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Hukuman dan penghargaan. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, dan tidak dilibatkan. Hukuman juga bersifat satu arah, dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan, atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis, murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Di sisi lain, penghargaan menyebabkan seseorang bergantung pada penghargaan yang diberikan. Penghargaan akan menyebabkan murid kehilangan motivasi dari dalam. Murid akan senantiasa berharap mendapatkan penghargaan lagi dan tidak menyadari tindakan baik yang mereka lakukan. Baik penghargaan maupun hukuman merupakan cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya.
Selanjutnya, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum menggunakan nada suara tinggi dengan bahasa tubuh seperti mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah menggunakan nada suara memelas atau halus atau sedih. Bahasa tubuh yang digunakan merapat pada anak dan lesu. Ketiga, posisi kontrol teman. Pada posisi kontrol ini, guru menggunakan nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Dengan bahasa tubuh merapat pada murid, mata, dan senyum jenaka. Yang keempat, posisi kontrol pemantau. Di sini guru menggunakan nada suara datar dengan bahasa tubuh yang formal. Dan yang kelima adalah posisi kontrol manajer. Di sini guru menggunakan nada suara yang tulus, bahasa tubuh yang tidak kaku, mendekat ke murid. Posisi kontrol yang terbaik adalah posisi manajer. Kita membimbing murid untuk mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebebasan atau freedom. Keempat, kesenangan atau fun. Dan kelima, penguasaan atau power. Selanjutnya, pada modul ini juga saya belajar tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sifatnya lebih abstrak daripada peraturan. Biasanya berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian, keyakinan kelas ini perlu ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Untuk menerapkan restitusi diperlukan segitiga restitusi. Segitiga restitusi terdiri dari 3 sisi yang merupakan tahapan yang didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol. Ketiga sisi tersebut adalah yang pertama, menstabilkan identitas. Untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Seorang guru dapat mengatakan, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Selanjutnya, guru masuk pada sisi kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Pada bagian ini, guru menyadari bahwa setiap tindakan yang dilakukan adalah dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Oleh karena itu, guru dapat menanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, bukan? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Selanjutnya, sisi ketiga dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Pada bagian ini, guru menghubungkan anak-anak dengan keyakinan yang mereka percaya. Oleh karena itu, guru dapat menanyakan, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Atau, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Hal yang menarik bagi saya setelah belajar modul ini adalah
saya baru memahami bahwa ternyata yang memiliki kontrol atas diri kita adalah kita sendiri, bukan orang lain. Begitu juga sebenarnya dengan murid-murid di kelas. Mereka sebenarnya memilih dalam melakukan suatu perilaku, sekalipun kita sebagai pendidik atau orang dewasa bermaksud untuk mengendalikan mereka, misalnya melalui pemberian hadiah atau hukuman. Sebenarnya merekalah yang memilih untuk mau melakukan sesuatu. Dari sini saya belajar dasar dari disiplin positif bahwa penting sekali seorang manusia memiliki disiplin diri, sehingga itulah yang memengaruhinya dalam bertindak. Sebenarnya dengan menerapkan restitusi, kita sebagai guru dapat lebih tenang dan tidak marah-marah. Energi kita dapat terarah dengan baik sesuai kebutuhan anak. Otak luhur kita juga dapat bekerja dengan baik karena kita sudah berada dalam keadaan yang stabil pada saat melakukan segitiga restitusi. Respon anak juga tentunya lebih baik, mereka menjadi lebih terbuka. Sebelumnya saya berpikir bahwa pemberian penghargaan merupakan cara yang paling baik dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Setelah belajar modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah ini, saya baru menyadari bahwa pemberian hadiah masih merupakan motivasi eksternal. Ada satu hal lagi yang lebih baik, yaitu motivasi internal. Sekarang pemikiran saya telah berubah. Saya kini memiliki pemikiran baru bahwa motivasi yang terbaik untuk menggerakkan seseorang berperilaku adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Cara ini lebih baik karena tidak lagi tergantung pada hadiah atau hukuman dari pihak lain. Seorang murid melakukan tindakan atau perilaku tertentu semata-mata karena meyakini nilai di balik perilaku tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif. Pada awal tahun pelajaran 2024-2025 ini, pada bulan Juli yang lalu, saya melakukan curah pendapat bersama murid-murid saya di kelas 1A SD Negeri 071078 Hiliweto Gide untuk menyusun keyakinan kelas. Murid-murid pun dengan antusias menyampaikan peraturan yang mereka inginkan di kelas. Berhubung murid kelas 1 masih belum semuanya bisa menulis, jadi mereka menyampaikan secara lisan peraturan-peraturan sederhana yang mereka inginkan di kelas. Saya mendengar dan menuliskan semua pendapat mereka di papan tulis. Setelah itu, saya mengubah jika ada kalimat negatif yang mereka sampaikan menjadi bentuk kalimat positif. Selanjutnya, saya memimpin diskusi kelas untuk mengubah kalimat peraturan kelas menjadi pernyataan keyakinan kelas. Dan saya menuliskan kalimat keyakinan kelas di atas kertas plano. Kami pun bersama-sama meninjau keyakinan kelas yang telah kami buat. Setelah itu, murid-murid menyetujui keyakinan kelas tersebut dengan memberikan cap jempol di atasnya sebagai tanda bahwa mereka menyetujui keyakinan kelas tersebut. Setelah keyakinan kelas kami tertempel di dinding kelas, ketika menghadapi murid yang bermasalah, saya pun membiasakan untuk selalu menanyakan keyakinan kelas yang mana yang mereka belum tunjukkan dan membimbing mereka untuk menentukan sikap seperti apa yang seharusnya mereka lakukan jika mereka ingin berperilaku sesuai dengan kesepakatan kelas. Misalnya minggu lalu ketika jam pelajaran sedang berlangsung, anak-anak sedang mengantri menyerahkan tugas mereka di meja saya. Ada 2 orang murid bermain-main dan mendorong temannya hingga jatuh dan bibirnya berdarah.
Saya pun menangani mereka dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya menstabilkan identitas dengan mengatakan, setiap anak pasti pernah berbuat salah. Saya pun melanjutkan dengan validasi tindakan yang salah. Saya menanyakan alasan mereka melakukan perbuatan tersebut. Mereka mengatakan bahwa mereka melakukannya karena mereka senang bermain. Selanjutnya, saya menanyakan keyakinan kelas yang belum mereka tunjukkan saat berperilaku tersebut. Mereka menjawab, menghormati orang lain dan menjaga ketertiban kelas. Saya pun melanjutkan dengan menanyakan apa cara lain yang dapat mereka lakukan agar tetap mendapat kesenangan bermain, tetapi tidak mengganggu ketertiban kelas dan tetap menghargai teman. Dengan adanya keyakinan kelas tertempel di dinding kelas saya sangat senang dan terbantu dalam menyelesaikan masalah murid. Murid-murid sudah sebagian besar mengingat semua keyakinan kelas kami, bahkan mereka sudah mengetahui urutannya. Saya merasa bersyukur dan bangga telah menjadi pribadi yang lebih sabar ketika menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah murid. Hal-hal yang sudah baik adalah kami sudah melakukan awal yang baik bersama anak-anak di kelas. Saya sudah menyusun keyakinan kelas bersama murid-murid dan telah menempelkannya di kelas. Saya sudah terbiasa menanyakan keyakinan kelas saat menyelesaikan masalah murid. Hal yang masih perlu diperbaiki adalah setelah menyusun keyakinan kelas, saya belum melakukan kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Saya tidak melakukan kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti yang menggunakan tabel T atau tabel Y, terdengar, terlihat, dan berperilaku, dan tugas saya, tugas kamu. Oleh karena itu, saya akan melakukan perbaikan ke depan. Saya akan menggunakan waktu 15 menit setiap pagi hari selama 2 minggu ke depan untuk melakukan kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Sebelum mempelajari modul ini, saya paling sering memakai posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Waktu itu, saya merasa menang dan siswa kalah. Saya merasa menang ketika murid merasa bersalah, bahkan sampai menangis. Saat menggunakan posisi kontrol tersebut, saya berpikir bahwa ketika murid merasa bersalah sampai menangis, itu artinya murid mengerti kesalahannya. Setelah mempelajari modul ini, saya baru sadar bahwa saya sudah salah selama ini. Ada penyesalan dalam hati saya. Mengapa saya dulu memilih posisi kontrol seperti itu? Tetapi melalui modul yang sudah saya pelajari sebelumnya di teori kontrol, saya paham bahwa saya tidak dapat mengubah apa yang telah terjadi di masa lalu. Saat ini, saya hanya bisa memperbaiki masa sekarang saya, karena saat itu saya belum memahami mengenai posisi kontrol manajer. Setelah mempelajari modul ini, saya memakai posisi kontrol manajer. Saya sering tidak langsung meresponi perilaku murid pada saat bermasalah, tetapi saya mengatur waktu pertemuan dengan murid tersebut untuk berdiskusi tentang masalah mereka dan mencari solusi bersama untuk menyelesaikan masalah mereka. Saya sangat bersyukur dan senang. Ternyata posisi kontrol manajer ini lebih baik. Sebelumnya, anak-anak berada pada situasi tertekan, merasa diri rendah dan buruk. Sekarang, anak-anak bisa berbicara dengan saya dalam situasi yang tidak tertekan lagi. Mereka tidak lagi berada dalam identitas gagal, tetapi identitas berhasil. Saat berada dalam kondisi tidak tertekan seperti ini,
otak luhur mereka juga dapat bekerja maksimal sehingga mereka dapat memilih solusi yang logis terkait masalah mereka. Ketika otak luhur mereka berfungsi maksimal, saya pun terbantu dalam membimbing mereka mencari solusi terbaik untuk masalah mereka. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid. Hanya saja, tahapannya tidak lengkap. Saya hanya mempraktekkan salah satu tahapan dari ketiga tahapan tersebut. Tahap yang sering saya praktekkan adalah validasi tindakan yang salah. Saya biasanya menanyakan kepada murid mengenai alasan mereka melakukan sesuatu yang menyebabkan masalah tersebut. Tetapi, kedua langkah lainnya belum saya ketahui pada waktu itu. Jadi, setelah anak menyampaikan alasan di balik tindakan mereka, biasanya saya berpikir untuk menentukan jenis hukuman apa atau konsekuensi apa yang harus saya berikan untuk masalah tersebut. Saya tidak lagi meminta murid untuk mencari solusi atas masalah mereka. Secara keseluruhan, konsep-konsep dalam modul ini sudah sangat membantu saya dalam mempersiapkan penerapan budaya positif di sekolah. Namun, konsep lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif ini adalah penerapan mindfulness pada guru. Saya melihat salah satu penyebab guru sering memberi hukuman pada murid adalah karena guru memiliki pengelolaan emosi yang buruk, sehingga emosi tersebut dilampiaskan melalui hukuman yang seringnya tidak berhubungan dengan kesalahan murid. Penerapan restitusi ini menuntut guru untuk memiliki kesabaran dan pengendalian diri yang sudah sangat matang. Oleh karena itu, guru perlu diperlengkapi mengenai konsep ketenangan pikiran, cara menghadapi emosi, dan bagaimana bertindak dengan pemikiran jernih. Dengan mindfulness ini, diharapkan guru dapat selalu berhikmat dalam bertindak, sehingga setiap tindakan yang dilakukan dalam menghadapi murid yang bermasalah selalu berpihak pada murid. Demikian koneksi antar materi ini saya sampaikan. Tentunya masih banyak hal yang harus saya pelajari, saya tingkatkan di dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Yahoo.